Salam sejahtera semuanya. Jumpa lagi di channel Cerita Beda Alam bersama saya Susi. Dan saat ini kita akan memasuki dunia dengan kisah mencekam yang mungkin membuatmu memeriksa jendela atau sudut gelap di kamarmu. Sebelum kita mulai, pastikan lampu sudah redup, suasana tenang, dan jangan lupa perhatikan sekelilingmu. Karena cerita ini bukan sekedar dongeng, terkadang ia terasa terlalu nyata. Tarik selimutmu erat-erat. Jangan lupa tekan dulu tombol like video ini, nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya dari channel ini. Ingat, tidak semua suara malam berasal dari angin. Dan seperti apa kisah kali ini? Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Kutukan Dominai. Di sebuah desa kecil yang tersembunyi di antara pegunungan tinggi, hiduplah masyarakat sederhana yang mengandalkan alam untuk bertahan hidup. Meskipun damai, desa ini menyimpan rahasia kelam yang jarang dibicarakan. Hidup di sana adalah Qasim, seorang pemuda biasa yang tiba-tiba menjadi kaya raya setelah menemukan berlian di sungai. Keberuntungan itu membawa perubahan besar bagi hidupnya, termasuk pindah ke rumah baru bersama istrinya, Laras, yang tengah mengandung. Namun, kebahagiaan mereka tidak berlangsung lama. Di desa itu juga tinggal Dorman, seorang dukun yang haus akan kekayaan dan kekuasaan. Ia adalah cucu dari Albert Domini, seorang Portugis yang dulu dikenal sebagai orang terkaya di desa tersebut. Namun, Albert bukanlah sosok baik hati. Kekayaannya membuatnya sombong. Bahkan ia kerap memperkosa gadis-gadis muda di desa. Kemarahan warga pun akhirnya memuncak. Mereka mengadili Albert dengan cara brutal, mengikat tubuhnya pada 4 ekor kuda yang kemudian dilepas berlari ke arah berlawanan. Tubuh Albert pun tercerai-berai. Kisah ini dimulai ketika Dorman, yang mendambakan kekayaan seperti kakeknya, memutuskan untuk melakukan ritual pesugihan. Ia menggali kuburan Albert untuk mengambil tengkoraknya sebagai salah satu syarat ritual. Setelah berhasil, Dorman memperoleh uang melimpah dari sebuah kendil ajaib. Namun, kebahagiaannya hanya sesaat. Uang itu tiba-tiba berubah menjadi daun-daun kering. Saat Dorman bersedih, suara kakeknya terdengar. Arwah Albert meminta agar ia mencarikan inang baru, sebuah tubuh manusia, agar rohnya bisa hidup kembali. Dorman, yang buta akan ambisi, memilih bayi dalam kandungan Laras sebagai inang baru. Ketika Laras pulang dari rumah para jidukun beranak, ia dihadang oleh seekor anjing hitam misterius. Anjing itu mengejarnya hingga larut malam, membuat Laras panik dan akhirnya terjatuh di atas sebuah kuburan tua. Kuburan itu ternyata milik Albert Dominai. Tanpa disadari, Laras masuk ke dunia lain, di mana ia bertemu dengan arwah Albert. Roh jahat itu langsung menyerangnya, merasuki kandungan Laras. Qasim, yang khawatir karena istrinya belum pulang, segera mencarinya. Laras akhirnya ditemukan dalam kondisi lemas di atas makam Albert. Ada yang aneh. Kandungan Laras berpindah posisi ke belakang tubuhnya agar tidak menimbulkan kecurigaan warga. Qasim membawa istrinya pulang dan meminta bantuan dukun beranak untuk membenahi posisi janin. Secara ajaib, kandungan Laras kembali normal. Namun, saat melahirkan hal-hal aneh mulai terjadi. Bayi itu lahir masih terbungkus kantung ketuban, pertanda bahwa sesuatu yang ganjil sedang terjadi. Malam itu, gerhana bulan terjadi. Mitos mengatakan bahwa anak yang lahir pada malam gerhana akan membawa nasib buruk. Ayu, asisten dukun beranak, mencoba menyembunyikan bayi tersebut agar tidak melihat gerhana. Namun, ia diserang oleh Albert yang marah. Ayu tewas dan bayi itu hilang. Beruntung, Qasim berhasil menemukannya dalam keadaan sehat. Bayi itu diberi nama Didi. Selama 7 tahun, keluarga Qasim tampak hidup bahagia. Namun,
Keanehan mulai muncul ketika Didi tumbuh dewasa. Pada ulang tahunnya yang ke-7, Qasim menggelar pesta besar-besaran. Di sana, Dorman diam-diam hadir dan mengaktifkan roh Albert dalam tubuh Didi. Akibatnya, acara penuh kekacauan. Ilmu debus para pemain lenyap dan upacara sunat Didi gagal total. Pisau yang digunakan malah bengkok. Seiring waktu, Didi semakin sering dirasuki oleh Albert. Ia mulai membalas dendam kepada teman-temannya yang membulinya. Salah satu insiden tragis terjadi ketika Didi memancing temannya ke sebuah bangunan kosong. Tiba-tiba, sosok Didi berkepala tua muncul, membuat temannya lari ketakutan. Di luar, seekor kuda liar muncul entah dari mana. Temannya terjebak di jalan dan kakinya terlindas kereta kuda. Warga mulai curiga bahwa Didi bukanlah anak biasa. Qasim, meski awalnya menyangkal, akhirnya menyadari kebenaran ketika melihat Didi keluar rumah di tengah malam dan berubah menjadi Albert Dominai. Setiap malam, Didi menyerang warga yang mencoba membongkar identitasnya. Bahkan, ia sekali menyerang seorang pria di atas jembatan dengan kejam. Sementara itu, desa sedang bersiap untuk pemilihan kepala desa. Kandidatnya adalah Qasim dan Pak Soleh, seorang pria baik hati yang ingin membebaskan desa dari kesesatan. Dorman yang membenci Pak Soleh menggunakan Didi untuk meneror keluarganya. Namun, keluarga Pak Soleh memiliki perlindungan spiritual kuat. Rania, putri Pak Soleh, bahkan hafal iat-iat pengusir jin, sehingga serangan Didi selalu gagal. Setelah beberapa insiden mengerikan, Ustadz Yasa akhirnya turun tangan. Ia menyadari bahwa semua kekacauan ini berasal dari Dorman dan arwah Albert. Melalui prosesi ruqyah, Ustadz Yasa berhasil mengusir roh jahat dari tubuh Didi. Keluarga Qasim pun kembali tenang. Namun, teror belum sepenuhnya berakhir. Saat Laras hamil lagi, Albert mencoba mengincar bayi kedua mereka. Didi, yang masih dipengaruhi oleh Albert, mencelakai ibunya dengan menjebaknya ke dalam sumur. Beruntung, Qasim datang tepat waktu untuk menyelamatkan Laras. Akhirnya, Ustadz Yasa berhasil menghancurkan pengaruh Albert sepenuhnya. Dorman pun mendapatkan balasan atas perbuatannya. Setelah mati diteror oleh arwah Albert sendiri, desa kembali damai. Dan Qasim menyerahkan jabatan kepala desa kepada Pak Soleh, yang dinilai lebih pantas memimpin. Meski teror Albert Domine telah berakhir, desa itu tetap menyimpan aura mistis. Warga belajar bahwa kebaikan akan selalu mengalahkan kejahatan. Namun perjuangan melawan kegelapan tidak pernah benar-benar usai.